Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Materi kita kali ini adalah materi yang terakhir pada transformasi geometri, yaitu transformasi dengan matrik. Jika titik P, E, Y ditransformasikan oleh matrik T sama dengan A, B, C, D, menghasilkan bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen, di mana transformasi titik P ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu titik P, E, Y ditransformasi dengan matrik A, B, C, D, maka bayangannya adalah untuk X aksen adalah AX tambah BY, di sekoma untuk Y aksennya adalah C dikali X ditambah D kali Y. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk matrik, yaitu matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik A, B, C, D dikali dengan matrik X, Y. Baik, kita coba lihat ke contoh soal. Nah, untuk menjawab ini kalian memang harus mengingat kembali perkalian matrik pada saat pelajaran kelas 10. Oke, nomor 1, tentukan bayangan dari titik A 3,5 oleh transformasi T. Matriknya adalah 1, 2, 0, negatif 3. Jadi pertanyaannya adalah bayangan dari titik A 3,5 oleh transformasi T 1, 2, 0, negatif 3. Nah, kita punya tadi tahu bahwa matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik A, B, C, D dikalikan dengan matrik X, Y, di mana A, B, C, D-nya ini adalah transformasinya, ya. Nah, sekarang di sini ini A, B, C, D, ya. Jadi kita ganti A-nya dengan 1, B-nya dengan 2, 0, negatif 3. Kemudian X dan Y adalah titiknya 3, 5. Nah, ini kita kalikan seperti perkalian matrik biasa, 1 baris dikalikan kolom, yaitu 1 dikali 3 ditambah 2 kali 5. Kemudian 0 dikalikan 3 ditambah negatif 3 kali 5. Jadi perkalian matrik itu adalah baris dikalikan kolom. Maka kita dapatkan 1 dikali 3 ditambah 2 kali 5, 0 dikali 3 ditambah negatif 3 kali 5. Ini ya, negatif 3 kali 5. Nah, 1 dikali 3 ditambah 2 kali 5. Ini 3, 2 kali 5 adalah 10. Ini 0, 0 kali 3. Kemudian ditambah negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15. Nah, ini tadi adalah X aksen, Y aksen sama dengan ini. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 10 adalah 13. 0 ditambah negatif 15 adalah negatif 15. Berarti ini adalah X aksennya, yang ini adalah Y aksennya. Maka bayangan titik A adalah 13, negatif 15. Oke, jadi kuncinya hanya mengingat perkalian matrik, ya. Yang ini memang sudah didapat tadi dari ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ada titik C ditransformasikan terhadap matrik T, yaitu negatif 2, 1, 1, 2. Nah, menghasilkan titik C aksen negatif 2,6. Tentukan koordinat titik C. Ya, di sini yang diketahui adalah bayangannya. Yang ditanya titik awalnya, ya. Ya, yang diketahui hanya matrik T-nya, kemudian titik bayangannya. Pertanyaannya titik awal atau titik C-nya. Oke. Nah, kita tahu tadi bahwa matrik X aksen Y aksen ini sama dengan matrik transformasinya tadi T, A, B, C, D dikalikan matrik X, Y. Ini titik awal. Nah, kita punya
Bisa, sekarang kita misalkan dulu, titik C itu adalah X, Y. Maka hasil transformasi titik C berarti di sini ya, X, Y-nya tetap X aksennya adalah yang ini. Bayangannya negatif 2,6. Jadi X aksennya kita ganti negatif 2, Y aksennya dengan 6. Ini ya titik bayangannya. X aksen dan Y aksen adalah titik bayangan. Kemudian matriks ini AB kita ganti yang ini negatif 2, 1, 1, 2. Dan ini adalah titik C-nya X, Y. Nah sekarang ini kita kalikan seperti perkalian biasa, baris kalikan kolom. Berarti negatif 2 dikalikan X ditambah 1 dikali Y. Begitu juga yang ini, 1 kalikan X tambah 2 kali Y. Nah ini matriks negatif 2, negatif 2, 6 sama dengan, nah ini hasilnya negatif 2 dikali X, negatif 2X ditambah 1 kali Y. Kemudian 1 dikali X, nih, kemudian 2 dikali Y. Ya, nah berarti ini dari persamaan matriks ini kita peroleh negatif 2 sama dengan negatif 2X tambah Y. 6 sama dengan X ditambah 2Y. Ya, dan ini kita sebut sebagai persamaan pertama, negatif 2 sama dengan negatif 2X plus Y yang ini. Kemudian disebut persamaan pertama. Kemudian 6 sama dengan X tambah 2Y kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah sekarang kita boleh mau menghilangkan yang X dulu atau yang Y yang juga boleh, terserah. Nah sekarang kita mengeliminasikan yang X dulu. Jadi kita menghilangkan yang X-nya, dapat nilai Y nanti ya. Oke, nah untuk menghilangkan nilai yang X, mengeliminasikan X-nya, maka persamaan pertama ini tetap ya, persamaan kedua ini kita kalikan 2 supaya koefisiennya di sini 2 ya. Nah sekarang ini negatif 2 nya ini tetap, kalikan 1 berarti negatif 2 sama dengan ini tetap negatif 2 X tambah Y tetap. Nah yang ini yang kita kalikan dengan 2. 6 dikalikan 2, 12. X dikalikan 2 itu adalah 2X. 2Y kalikan 2 adalah 4Y. Ini sama-sama 2 walaupun ini adalah negatif, yang ini positif. Nah sekarang kedua persamaan ini kita tambah ya. Kenapa ditambah? Karena ini kan negatif, ini positif, jadi 0. Supaya ini hilang X-nya, eliminasi X. Maka negatif 2 ditambah 12 ini sama dengan 10. Negatif 2X ditambah 2X adalah 0. Y ditambah 4Y adalah 5Y. Nah sekarang kedua ruas kita bagikan dengan 5. Kenapa dibagi 5? Supaya di sini hanya ada Y. Ini kan 5Y supaya hanya ada Y. Baik, kedua ruas kita bagikan dengan 5. Maka ini bagi 5 adalah 2. Ini adalah Y, berarti Y-nya sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan nilai Y ya. Nilai Y sama dengan 2. Nilai apa lagi yang belum kita dapatkan? Yaitu X. Nah, untuk memperoleh nilai X, nilai Y sama dengan 2 ini boleh kita substitusikan ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Nah, karena saya mensubstitusikannya ke persamaan pertama, maka tugas kalian ke persamaan kedua untuk mencek apakah nilai X-nya sama dengan hasil hitungan ini atau tidak. Oke. Nah, kalau kalian hitungannya tepat pasti sama. Oke. Sekarang kita substitusikan nilai Y ke persamaan pertama. Persamaan pertama adalah negatif 2 sama dengan negatif 2X plus Y. Y-nya kita ganti dengan 2. Oke, nah ini sekarang kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Jadi kenapa dikurangkan dengan 2? Supaya hanya ada negatif 2X. Oke, berarti ini dikurang 2, yang ini juga dikurang 2. Maka negatif 2X sama dengan negatif 2 dikurang 2. Nah ini nilainya adalah negatif 4. Negatif 2X sama dengan negatif 4. Kedua ruas sekarang kita bagi dengan negatif 2. Kenapa dibagi negatif 2? Supaya hanya ada nilai X.
Nah, maka didapatlah kedua ruas ini kita bagi negatif 2, didapatlah nilainya 2. Ini dibagi negatif 2 adalah 2, ini dibagi negatif 2 adalah X. Berarti X-nya sama dengan 2. Maka titik C kita dapatkan X-nya 2, Y-nya 2. Jadi koordinat titik C adalah 2,2. Jadi kalau soal pertama tadi kita menentukan bayangan, soal yang kedua kita menentukan titik. Oke, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Tentukan bayangan garis dengan persamaan 5x ditambah 3y sama dengan 2 setelah ditransformasikan oleh matriks T yaitu 2, 1, 3, 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara, yaitu bisa dengan menggunakan matriks tadi ya, yang seperti tadi. Bisa juga dengan yang kedua adalah mengalihkan, merubah matriks T ini menjadi inverse-nya ya. Jadi dengan inverse matriks T ini. Jadi kalian harus mengingat apa itu inverse matriks. Sudah dipelajari di kelas 10. Oke, sekarang kita coba dengan yang cara pertama. Oke, kita tahu tadi matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks ini transposnya adalah transpos. Matriks T adalah A, B, C, D dikalikan matriks X, Y. Nah, sekarang ini T-nya adalah kita dapat 2, 1, 3, 2. Nah, ini kita kalikan seperti biasa. 2 dikali X tambah 1 kali Y. Baris kalikan kolom. Perkalian matriks ya. Maka kita peroleh X aksen, matriks X aksen, Y aksen itu sama dengan 2 dikali X ditambah 1 kali Y. Kemudian 3 dikali X ditambah 2 kali Y. Nih. Nah, dari kesamaan matriks ini kita peroleh X aksen itu sama dengan 2X plus 3 plus Y. 2X aksen sama dengan 2X plus Y. Y aksen sama dengan 3X plus 2Y. Ini ya. Jadi kita dapat X aksen dan Y aksennya. Nah, sekarang kita pengen menyatakan X dan Y itu dalam X aksen dan Y aksen ini. Jadi dengan cara eliminasi dari kedua persamaan ini. Nah, untuk mengeliminasinya, persamaan yang ini X aksen sama dengan 2X plus Y, ini kita kalikan 3. Yang ini X Y aksen sama dengan 3X plus 2Y, ini kita kalikan dengan 2. Oke, ini kalikan 3. 3 X aksen dikali 3 adalah 3X aksen. 2X dikali 3 adalah 6X. Y dikalikan 3 adalah 3Y. Yang ini Y aksen dikalikan 2, 2Y aksen. 3X dikalikan 2 adalah 6X. 2Y kali 2 adalah 4Y. Nah, ini sekarang koefisien X sama 6. Berarti ini kedua persamaan ini bisa kita kurangkan. Oke, 3X aksen dikurang 2Y aksen. 6X dikurangi 6X adalah 0, 3Y dikurangi 4Y adalah negatif Y. Nah, ini supaya Y saja tidak negatif, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Maka diperolehlah negatif 3X aksen, ditambah ini negatif dia dikalikan negatif, jadi positif 2Y aksen. Negatif Y dikalikan negatif adalah Y. Berarti negatif 3X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan Y. Dan ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian ini Y. Sekarang yang X. Bagaimana? Nah, sekarang yang persamaan ini ya, kita kalikan 2. Yang ini tetap. Ya. Nih, X aksen sama dengan 2X ditambah Y. Ini kita kalikan 2. Yang Y aksen sama dengan 3X tambah 2Y. Ini hanya kali 1. Berarti tetap. Ya, tetap. Nah, sekarang yang ini dikalikan 2. X aksen dikali 2 adalah 2X aksen. 2X dikali 2 adalah 4X. Y dikalikan 2 adalah 2Y. Ini koefisien untuk variabel Y sudah sama 2. Nah, sekarang kedua persamaan ini kita kurangkan.
Ini kita kurangkan 2 X aksen dikurang Y aksen. Kemudian 4X dikurang 3X adalah X. 2Y dikurang 2Y adalah 0. Nah ini adalah 2X aksen dikurang Y aksen ini sama dengan X. Berarti kita sudah mendapatkan nilai X adalah ini, nilai Y adalah ini. Yang ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Jadi ini persamaan pertama, ini persamaan keduanya. Ya. Oke, kita tahu tadi persamaan garisnya adalah 5X tambah 3Y sama dengan 2. Kita punya tadi nilai Y sama dengan negatif 3X aksen tambah 2Y aksen. Ini disebut sebagai persamaan pertama. Kemudian 2X aksen dikurang Y aksen sama dengan X. Ini disebut persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama dan kedua ini kita substitusikan ke persamaan garis ini. Ini kan 5X. X yang di sini kita ganti dengan nilai X ini. X-nya ini sama dengan ini. Oke, begitu juga 3Y. Y yang di sini kita ganti nilai Y ini sama dengan ini. Berarti ganti dengan ini. Ya. Oke. Sekarang X-nya kita ganti dengan 2X aksen dikurang Y aksen. Udah. Kemudian 3Y. Y-nya kita ganti dengan negatif 3X aksen ditambah 2Y. Ini ya. Oke, sekarang kita kalikan. Kita operasikan. 5 dikali 2X aksen adalah 10X aksen. 5 dikali negatif Y aksen adalah negatif 5Y aksen. Ditambah sekarang 3 dikali negatif 3X aksen adalah negatif 9X aksen. 3 dikali 2Y aksen adalah 6Y aksen sama dengan 2. Nah, di sini sekarang kita operasikan yang sejenis. Maksud yang sejenis variabelnya sama. Ini 10X aksen sama dengan 9X aksen. 5Y aksen sama dengan yang 6Y aksen ini. Bukan sama dengan, berarti sama variabelnya Y aksen. Ini sama dengan yang X aksen. Nah, sekarang ini kita operasikan yang sejenis. 10X aksen dikurang 9X aksen. Itu adalah X aksen. 1 ya, 10 dikurangi 9 X aksen. Kemudian negatif 5Y aksen ditambah 6Y aksen. Negatif 5 ditambah 6 itu adalah 1, berarti Y aksen. Sama dengan 2. Nah, ini X aksen ditambah Y aksen sama dengan 2. Ini adalah bayangan garisnya. Untuk penulisannya, aksennya boleh sudah kita hilangkan. Jadi bayangan garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 2. Ini menggunakan cara yang pertama. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang kedua. Tadi soalnya ini persamaan garisnya 3X tambah 3Y sama dengan 2. Matriks transformasinya adalah T2132. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan matriks inverse. Jadi yang diinverskan matriknya adalah yang ini. Ya. Oke. Sekarang kita tahu bahwa matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks A B C D dikali matriks X Y. Nah, sekarang ini A B C D ini, matriks ini kita inverskan, tetapi bukan X aksen Y aksen sama dengan, tetapi X sama matriks X Y sama dengan, jadi ini dipindah ini ya. Nah, tapi ininya diinverse. Jadi ini X aksen Y aksen matriks X, bukan X aksen matriks X Y sama dengan inverse dari matriks T, berarti tanda inverse ya, dikalikan matriks X aksen Y aksen. Kalau tadi kita hanya yang ini, tidak pakai inverse. Sekarang yang kita pakai inverse. Nah, kita tahu inverse dari buah matriks order 2 kali 2 itu adalah 1 dibagi A kali D dikurang B kali C. Ini ya, ini determinan. Jadi 1 dibagi AD dikurang BC. Kemudian posisi AD ini kita pindah. Inverse ya, ini inverse matriks DA. Kemudian yang ini kita negatifkan dua-duanya. Nah, kembali lagi diingatkan, ini pelajaran kelas 10. Inverse dari sebuah matriks. Nah, kalau sudah seperti ini,
kita tinggal mengganti D, B, A, C-nya ini dengan yang ada pada soal ini. Nah, oke, A-nya adalah 2 kali D, D-nya 2. Kemudian dikurang B-nya adalah 1, C-nya adalah 3. Ini ya. A, B, C, D. Nah, ini. Kemudian ininya D-nya adalah 2. Kebetulan A dan D ini sama. Padahal ini sudah dipindah ya. Maksudnya posisinya ini adalah D, ini adalah A. Kemudian B dan C-nya ini kita negatifkan. Dia tidak pindah posisi, cuman dua-duanya dinegatifkan. Berarti negatif 1, negatif 3. Nah, sekarang kita operasikan. 2 kali 2, 4. 1 dikali 3 adalah 3. Berarti 1 dibagi 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 adalah 1. 1 bagi 1, 1. Berarti tetap ya 1. Nah, sekarang ini kita kalikan seperti perkalian biasa, perkalian matrik biasa. Baris kalikan kolom. Yaitu 2 dikali X aksen ditambah negatif 1 dikali Y adalah negatif Y aksen. Kemudian negatif 3 dikalikan X aksen, negatif 3 X aksen ditambah 2 dikali Y aksen. Nah, sekarang dari persamaan ini kita peroleh bahwa X sama dengan ya. Oke. Dari persamaan ini kita peroleh bahwa X sama dengan 2X aksen dikurang Y aksen, ini persamaan matrik ya, dan Y sama dengan negatif 3X aksen ditambah 2Y. Jadi setelah dapat X-nya dan Y-nya ini sama seperti yang tadi, kita substitusikan ke persamaan garisnya. X-nya kan sudah ada nih, Y-nya juga sudah ada, tinggal kita ganti X ini, Y ini dengan yang kita dapatkan ini. Oke, sekarang 5X tambah 3Y sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan 2X aksen dikurang Y, karena ini sama dengan X. Kemudian Y-nya adalah negatif 3X aksen tambah 2Y. Ini 3-nya di depan, dalam kurung Y-nya kita ganti dengan ini. Nah, sekarang ini tinggal kita operasikan. 5 dikali 2, ini operasi perkalian biasa. 5 kali 2X aksen adalah 10X aksen. 5 dikali negatif Y aksen adalah negatif 5Y aksen. 3 dikali negatif 3X aksen adalah negatif 9X aksen. 3 dikali 2Y aksen adalah 6Y aksen sama dengan 2. Nah, ini sama seperti tadi sudah kita operasikan yang sejenis variabelnya. Berarti 10X aksen dikurangi 9X aksen adalah X aksen. Negatif 5Y ditambah 6Y aksen sama dengan ini negatif 5Y aksen ditambah 6Y aksen itu adalah Y aksen sama dengan 2. Nah, ini sudah sama dengan yang tadi ya. Nah, dalam penulisan aksennya boleh sudah kita hilangkan. Jadi bayangan garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 2. Sama ya dengan yang tadi. Nah, sekarang terserah kalian yang mana yang paling mudah. Tapi kalau soal itu meminta menggunakan inverse matrik, ya berarti harus menggunakan cara yang kedua. Tapi kalau soal itu tidak memberi batasan, kalian boleh memilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.